tentang pesawat sederhana yang merupakan salah satu mata pelajaran yaitu IPA kelas 8. Supaya kita semangat untuk belajar kelas 8. Supaya kita semangat untuk belajar, mari kita tepuk salam IPA. I P A IPA. Baik, mari kita masuk pada pembelajaran kali ini. Dari pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyajikan hasil penyelidikan dan pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengidentifikasikan jenis-jenis pesawat sederhana. 2. Mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. 3. Mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Oh ya, kita tentu pasti pernah mendengar tentang pesawat. Apa itu ya? Apakah benda yang dapat ditumpangi sehingga kita bisa pergi sangat jauh sekali? Nah, pesawat sederhana kali ini adalah pesawat sederhana alat bantu yang digunakan untuk membantu melakukan aktivitas. Salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengungkit. Mari kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, pada gambar yang bagian paling atas sebelah kiri, itu adalah anak-anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Ketika beban kita mungkin ada yang lebih besar, dia akan selalu berada di posisi bawah. Sedangkan berat badan yang ringan, maka dia akan berada di posisi yang di atas. Maka supaya bisa naik turun, mereka saling menyeimbangkan. Gambar yang kedua sebelah kanan pojok atas, itu adalah anak yang sedang mencungkil paku dengan alat cungkil. Yang di bagian bawah ada seorang ibu yang sedang melakukan pengukuran, yaitu menimbang benda dengan menggunakan timbangan. Alat timbangan yang dipakai untuk mengukur berapa massa benda yang akan diukur. Kalau itu sudah seimbang, maka pada bagian alat tersebut antara yang diukur dengan alat ukurnya sama posisinya. Yang keempat itu adalah tentu tidak asing bagi kalian. Kalian juga sering menggunakannya. Itu adalah gunting, alat untuk memotong pada saat kita memotong benda. Jenis-jenis pengungkit, oh ya, ini ada kok muncul, ada huruf K, huruf T, huruf B. K itu adalah kuasa atau gaya. T, titik tumpu atau yang sering disebut dengan bagian untuk menumpu. Sedangkan B itu adalah beban. Jenis-jenis pengungkit didasarkan atas letak dari titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Untuk jenis-jenis pengungkit yang pertama, salah satu contohnya adalah gunting. Kita lihat posisinya, letak dari titik kuasa, titik tumpu dengan titik beban, di mana titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Untuk jenis pengungkit yang kedua, contohnya pembuka tutup botol dengan posisi atau letak titik kuasa, titik beban, titik tumpu secara berurutan, di mana titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jenis pengungkit yang ketiga itu adalah pinset. Nah, posisinya titik beban
sebelah kiri, yang di tengah titik kuasa, dan paling ujung sebelah kanan yaitu titik tumpu. Jadi secara berurutan, titik beban, titik kuasa ada di tengah, dan yang terakhir titik tumpu. Nah, kita lihat salah satu contoh pengungkit. Alat ini digunakan untuk memindahkan. Ada istilah yang kita kenal, yaitu lengan kuasa, kemudian titik tumpu, lengan beban. Sedangkan benda yang akan kita angkat di sini adalah beban, sedangkan orang yang akan mengangkat harus memberikan gaya atau kuasa untuk memindahkan. Sedangkan lengan beban itu jarak antara beban dengan titik tumpu. Sedangkan lengan kuasa itu jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Simbol-simbol yang dipakai antara lain FB itu menyatakan keterangan gaya beban, LB lengan beban, LK lengan kuasa, FK gaya kuasa. Syarat kesetimbangan pengungkit yaitu dengan menggunakan persamaan FB kali LB sama dengan FK kali LK, di mana dalam materi ini juga menentukan berapakah keuntungan mekanis dari pengungkit. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan. Sehingga kalau dirumuskan, keuntungan mekanis besarnya FB dibagi dengan FK. Maka untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita saksikan berikut ini percobaan tuas lengan tunggal. Percobaan tuas lengan tunggal. Tujuan dari percobaan ini adalah menyelidiki keseimbangan dan keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain 1. Statip, 2. Tuas, 3. Steker poros, 4. neraca pegas, dan 5. Beban 2 buah. Langkah-langkah kerja dari percobaan ini adalah atur tuas pada posisi setimbang dengan cara menggeser rider sampai anak panah tepat menuju pada vertikal ke bawah. Mula-mula beban digantungkan pada tuas di titik nomor 12 dari titik kesetimbangan ke titik beban, sehingga ini kita namakan dengan lengan beban. Menghitung angka dari titik kesetimbangan, ini adalah lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita gantungkan beban di lubang titik 12. Setelah itu, dari titik kesetimbangan ke titik beban, ini disebut sebagai lengan beban. Kita ukur panjangnya lengan beban dengan menggunakan mistar dari lubang 1 sampai lubang 12. Panjangnya 16,5 cm. Neraca pegas digantungkan pada tuas di titik 12 juga dari titik kesetimbangan ke titik neraca pegas, ini yang dinamakan dengan lengan kuasa. Setelah itu, kita ukur juga lengan kuasanya dari titik kesetimbangan sampai titik kuasa. Panjangnya juga sama, yaitu 16,5 cm. Tarik neraca pegas ke arah bawah hingga anak panah pada tuas tepat menunjuk vertikal ke bawah.
Setelah itu kita ukur, kita lihat pada skala neraca pegas menunjukkan kuasa atau gaya yang dibutuhkan 1 Newton. Kemudian ulangi percobaan dengan menggunakan titik beban diletakkan di lubang 6. Berapakah gaya yang dibutuhkan? Kita geser di lubang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu perhatikan, anak panah sudah menunjukkan arah vertikal ke bawah. Kita baca berapakah neraca yang ditunjukkan, yaitu 0,5 Newton. Setelah kita lakukan percobaan tadi, maka kita akan peroleh data. Nah, data itu kita masukkan ke dalam tabel. Besaran yang akan ditentukan dari hasil percobaan tadi, yaitu berat beban, lengan kuasa, dan gaya kuasa. Bandel yang digunakan itu ada 2. Satu bandel masanya 50 gram. Maka kalau 2 bandel itu besarnya 100 gram. Nah, massa benda tersebut 0,1 kg. Kalau kita tentukan berat bendanya, maka besarnya berat benda tersebut adalah 0,1 kilogram dikalikan dengan percepatan gravitasinya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sehingga akan diperoleh berat bendanya sebesar 1 Newton. Jadi 1 Newton itu setara dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Kita masukkan pada tabel 1 Newton, sini 1, lalu posisi beban di lubang 12, sehingga diperoleh ketika diukur dengan penggaris besarnya 16,5 cm. Sedangkan posisi neraca pegas di lubang 12 juga, sehingga lengan kuasanya, yaitu dari titik kesetimbangan sampai pada kuasa, itu sebesar 16,5 cm. Nah, setelah menggunakan neraca pegas untuk menentukan gaya kuasanya, dibaca pada skalanya, itu sebesar 1 Newton. Maka untuk menentukan perkalian antara berat beban, tadi 1 Newton, dikalikan dengan lengan beban sebesar 16,5, maka diperoleh hasilnya 16,5 Newton cm. Demikian pula kita bisa tentukan perkalian antara gaya kuasa sebesar 1 Newton dikalikan dengan lengan kuasa 16,5 cm, maka diperoleh besarnya 16,5 Newton cm. Demikian pula yang atas juga sama, satuannya Newton cm. Untuk menentukan besarnya keuntungan mekanik, kita kembali tarik ke atas. Keuntungan mekanik
dengan persamaan KM sama dengan FB dibagi FK. Maka besarnya sama dengan FB-nya 1 Newton, FK-nya 1 Newton, maka diperoleh keuntungan mekaniknya 1. Sedangkan pada percobaan yang ketika beban didekatkan dengan titik kesetimbangan, itu ternyata gaya yang dibutuhkan berbeda. Nah, kalau tadi dilihat dari percobaan yang sebelumnya, ketika benda berada di lubang 12, gaya yang diperlukan 1 Newton dengan lengan beban sepanjang 12 cm. Jika lengan kuasa itu tetap, sedangkan benda itu diletakkan mendekati titik kesetimbangan, gaya yang diperlukan kurang dari 1 Newton. Artinya dengan menggunakan pesawat sederhana, salah satunya adalah linggis pada contoh sebelumnya ketika memindahkan benda, maka sangat menguntungkan ketika benda itu berada di dekat titik kesetimbangan. Maka bisa kita simpulkan ketika gaya yang diperlukan semakin kecil, maka keuntungan mekanisnya semakin besar.